Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Al-Isra, judul surah ke-17 dari Al-Quran, berarti berjalan malam. Berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, menembus pintu-pintu langit untuk menghadap ilahi di tempat yang tertinggi. Hal itu menyadarkan manusia bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah perjalanan menuju Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Isra Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, maka Isra, perjalanan hidup manusia, dimulai dari rahim ibu dan berakhir di pusara. Bila surah yang lalu, surah An-Nahl, menjelaskan tentang misi hidup manusia, maka surah ke-17, surah Al-Isra ini mengingatkan tentang perjalanan hidup manusia yang penuh dengan misteri, bagaikan kegelapan malam. Perjalanan hidup yang penuh misteri ini selalu diganggu oleh pengaruh-pengaruh jahat, sebagaimana Isra Rasulullah juga diganggu oleh jin iblis. Oleh karena itu, melalui 111 ayat di surah Al-Isra ini, kita diingatkan dengan 3 pesan penting agar perjalanan hidup kita yang bagaikan Isra akan lanjut dengan Mi'raj, diterima Allah dengan salamnya. 3 pesan penting dari 111 ayat yang terdapat surah Isra ini. Pertama, jadikan Quran sebagai teman dan penunjuk jalan. Isra Rasulullah ditemani oleh Jibril dan Mikail. Maka Isra manusia hendaknya berteman dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Ayat 9 dan 10 surah ini mengingatkan bahwa orang-orang yang menjadikan Quran sebagai teman dan petunjuk jalan akan mendapatkan kabar gembira dan ketenangan sepanjang perjalanan hidupnya sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, biasakanlah mengucapkan kata-kata yang baik. Karena kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata yang tidak baik akan membawa kepada kebencian, akan menimbulkan permusuhan, dan itu merupakan senjata setan untuk menjatuhkan dan menjerumuskan manusia dalam kehinaan. Ayat 53 surah Al-Isra menegaskan agar manusia berlatih untuk bicara yang lebih baik, sehingga terhindar dari pengaruh jahat yang dilancarkan oleh syaitan. Yang ketiga, jaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Rasulullah Allah manusia, terpilih untuk menghadap Allah di tempat yang tertinggi, mengatasi para malaikat dan makhluk lain. Kita manusia melalui ayat 70 surat ini diingatkan Allah sebagai makhluk yang terhormat, yang dimuliakan dari makhluk yang lain. Karena kita menjaga kehormatan diri kita dengan tidak sembarangan menyantap makanan. Oleh karena itu, jaga kehormatan kita sebagai manusia dengan memperhatikan cara kita mendapatkan rezeki dan cara kita menyantap hidangan kita sehari-hari. Semoga 3 pesan ini dapat kita hayati sehingga perjalanan hidup kita bagaikan Isra yang akan berakhir dengan Mi'raj, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima dengan salam dan kasihnya. Amin ya rabbal alamin.